Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai artikel. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah dan mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Struktur artikel terdiri atas satu pengenalan isu, yakni berisi permasalahan, fenomena, atau peristiwa aktual. Bagian ini sama dengan teks editorial. Perbedaannya, isu dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri. Sedangkan isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Bagian ini juga berbeda dengan karya ilmiah yang tidak memperhatikan isu tertentu. Artikel ilmiah biasanya diawali dengan pernyataan umum berupa pengenalan masalah atau gagasan pokok yang dianggap penting oleh penulis dan menarik untuk dibahas atau dicari cara penyelesaiannya. Struktur yang kedua, rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi oleh sejumlah teori, pendukung, dan fakta, baik yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau sumber lainnya. Struktur ketiga, penegasan kembali. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan, ataupun saran. Seperti teks lainnya, artikel juga memiliki ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan artikel adalah sebagai berikut. 1. Terdapat penggunaan istilah seperti obesitas, nutrisi, esofagus, dan lainnya. 2. Terdapat penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya, menyetujui, menyiasati, mengubah. Kebahasaan yang ketiga, terdapat penggunaan kata rujukan. Teks artikel biasanya mengungkapkan referensi dari sumber tertentu yang mungkin dikutip oleh penulis untuk menguatkan pendapat penulis itu sendiri. Oleh karena itu, kata-kata yang bermakna merujuk banyak digunakan di dalam teks artikel. Misalnya, menurut, menunjukkan, berdasarkan. Kebahasaan yang keempat, terdapat penggunaan kata keterangan. Kata keterangan diperlukan untuk meyakinkan pembaca seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya, selain itu, sebagai, contoh, misalnya, padahal, justru. Kebahasaan yang keenam, terdapat penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi. Contoh konjungsi kausalitas, sebab, karena, sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan hingga. Kebahasaan yang ketujuh, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Contoh kalimat retoris, mengapa kemampuan literasi baca tulis perlu ditumbuhkan terutama di kalangan peserta didik? 2. Seberapa pentingkah kemampuan literasi baca tulis bagi peserta didik? Pembelajaran berikutnya adalah kita akan berlatih menulis artikel opini
dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Adapun langkah-langkah menulis artikel opini adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. Topik merupakan ide pokok yang mendasari keberadaan suatu teks. Topik sebaiknya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa aktual. Satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa kita harus cukup memahami topik tersebut. Bagaimanapun juga, seorang penulis tentunya memerlukan informasi yang lengkap. Referensi sendiri bisa didapatkan dari banyak sumber, mulai dari buku sampai media internet. Langkah kedua, mengenali karakter media massa. Seorang penulis artikel harus memahami selera dan misi setiap penerbitan. Harus mengenal karakteristik media massa, termasuk pula kalibernya penting dilakukan. Nah, jika kita seorang penulis pemula, akan lebih baik jika memulai mengirim artikel pada media lokal agar peluang untuk bisa dimuat lebih besar. Langkah ketiga, mengutamakan etos kerja. Menulis artikel memerlukan sebuah ketekunan. Meskipun berkali-kali tidak dimuat, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh bosan untuk terus berkarya. Langkah keempat, mengumpulkan bahan. Bahan untuk penulisan artikel dapat kita peroleh melalui buku bacaan ataupun media internet. Kelima, menyiapkan kerangka karangan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi artikel opini dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan artikel yang telah kita pelajari sebelumnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai artikel. Bila ada hal atau materi yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.